Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan. Nama saya Ayu Rizkyawati. Saya Faisal. Saya Rifka Yuli. Ini kami akan membahas tentang integrasi sosial. Saya sendiri akan membahas tentang penjelasan integrasi sosial sendiri. Pengertian integrasi sosial adalah gabungan dari dua istilah kata, yaitu integrasi yang berarti integration dalam bahasa Inggris memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Sementara kata sosial berarti hubungan dan juga timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses integrasi sosial. Yang pertama, proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal dalam membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan dan juga niat positif yang dimana berpotensi akan menjadikan aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi. Selanjutnya, dari proses interaksi tersebut terdapat proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung pada saat setiap pihak bisa menerima secara terbuka tentang keberadaan dari pihak lain secara menyeluruh. Kerjasama. Menurut Carles, menyatakan apabila suatu kerjasama saja terjadi apabila masing-masing pihak sadar jika mereka memiliki kepentingan yang sama. Di waktu yang bersamaan, mereka juga mempunyai pengetahuan sekaligus pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan melalui kerjasama. Yang keempat, proses akomodasi. Akomodasi bisa dipahami sebagai alangkah guna mengatasi pertentangan tanpa membuat pihak lawan hancur. Yang kelima, proses asimilasi. Proses asimilasi dalam kasus ini bisa diartikan sebagai sebuah cara yang ditandai dengan adanya kegiatan nyata dengan tujuan guna mengurangi perbedaan yang ada pada individu atau kelompok yang sedang terjadi konflik. Dan yang terakhir, proses integrasi. Proses integrasi bisa dipahami dengan adanya sebuah proses penyesuaian antar unsur di dalam masyarakat majemuk sampai terbentuk keselarasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Syarat-syarat integrasi sosial, faktor pendorong, faktor penghambat, dan faktor internal dan eksternal beserta contohnya. Syarat-syarat integrasi sosial, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan-kebutuhan dengan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti kebutuhan fisik berupa sandang dan pangan, serta kebutuhan sosial dapat dipenuhi oleh budayanya. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang oleh budaya. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten secara tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Faktor penghambat. Faktor integrasi sosial, faktor pendorongnya. 1. Toleransi tentang adanya perbedaan. 2. Kesempatan yang seimbang di dalam bidang ekonomi. 3. Adanya perkawinan campuran. Faktor penghambat. 1. Kondisi masyarakat yang terisolasi. 2. Masyarakat kurang memiliki ilmu pengetahuan. 3. Terdapat perasaan superior satu kelompok. 4. Kurangnya rasa toleransi kepada golongan lain yang berbeda pendapat. Faktor internal. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial. 2. Masyarakat dan semangat gotong royong. 3.
tuntutan kebutuhan. Faktor eksternal, kesadaran diri. Faktor eksternal, tuntutan zaman semakin berkembang. 2. Masyarakat dan semangat gotong royong. 3. Tuntutan kebutuhan. Faktor eksternal, kesadaran diri. Faktor eksternal, tuntutan zaman semakin berkembang. 2. Adanya konsensi nilai. 3. Sikap toleransi dan menghargai satu sama lain. Contoh, integrasi sosial. 1. Bersilaturahmi. 2. Beribadah. 3. Menghargai satu sama lain dan tidak bertengkar. Bentuk integrasi sosial terdiri dari 1. Asimilasi, 2. Akulturasi, 3. Integrasi normatif, 4. Integrasi koersif, 5. Integrasi instrumental, dan 6. Integrasi ideologi. Dan berikutnya, saya akan menerangkan tentang manfaat dari integrasi sosial. Pertama, integrasi sosial dapat membuat kehidupan di masyarakat menjadi lebih tentram. Dan kedua, memberikan kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dari kebudayaan sebelumnya tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli. Dan yang terakhir, mampu memberikan sikap kepedulian antar sesama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.